Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 053970 Perdamaian, Kabupaten Angkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin, wawancara dengan kepala sekolah. Wawancara yang pertama dengan Kepala SD Negeri 053970 Perdamaian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu Kepala Sekolah saya sendiri, Yeni Sri Haryani, SPD. Berikut ini akan saya tampilkan percakapan saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 053970 Perdamaian, yaitu dengan Ibu Yeni Sri Haryani, SPD. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar saya baik. Oke Bu, baik. Insya Allah saya siap untuk diwawancarai hari ini. Baik Bu, apa yang bisa saya bantu? Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satunya lagi salah menurut hukum yang berlaku. Nah, jika kedua-duanya benar maka hal itu dikatakan dengan dilema etika Bu. Selama ini, bagaimana Ibu menjelaskan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan. Ya, ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan agar saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oh iya Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Lalu Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala SD Negeri 053970 Perdamaian, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah dan tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik.
Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada atau terjadi. Oke Bu, baik ini yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya Bu yang dapat Ibu petik atau ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan, apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan masalah daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian masalah yang ada atau yang terjadi. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya, wawancara yang kedua dengan Kepala SD Negeri 050675 Bukit Melintang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu dengan Ibu Renita Ginting, SPD. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke Bu, baik. Insya Allah saya siap untuk diwawancarai hari ini. Baik Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dengan melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Meskipun kadang-kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani, sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih baik atau benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian, permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah, siapa yang terlibat, dan kemungkinan-kemungkinan efek dari permasalahan itu. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan. Prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Oh ya Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Selama saya menjadi pimpinan, pro dan kontra atas keputusan yang diambil merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, melainkan memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya Bu yang dapat Ibu petik atau ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebelum pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, perlu untuk menganalisis terlebih dahulu agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Selanjutnya, wawancara yang kedua dengan Kepala SD Negeri 050675 Bukit Melintang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,
yaitu dengan Ibu Renita Ginting, SPD. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini Bu? Begini Bu, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar saya baik. Oh tentu saja saya bersedia Bu. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dalam suatu kasus yang pernah saya hadapi, dilema timbul antara kebutuhan untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah, untuk kebaikan siswa dan lingkungan belajar. Sementara pada saat bersamaan ada rasa kasihan terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya mencoba untuk mendengarkan berbagai perspektif dan melibatkan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Oh ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah mengumpulkan informasi secara lengkap, berdiskusi dengan pendidik dan tenaga kependidikan, mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang atas setiap keputusan yang diambil, dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu mendengarkan dari berbagai sudut pandang, berdiskusi dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Selama saya jadi pimpinan, tantangan dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus adalah menangani atau mengendalikan emosi yang terlibat, termasuk rasa kasihan terhadap siswa dan tekanan untuk menegakkan aturan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah etika. Setiap kasus akan ditangani sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitasnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Kasus ini antara lain berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan dan dukungan dari orang tua siswa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan adalah pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan mengatasi konflik antar nilai-nilai yang berlawanan dengan bijaksana dan rasional. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi rekan guru lainnya ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semangat terus untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. Berikut analisis checklist refleksi wawancara. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara. Berdasarkan hasil wawancara saya, yang menarik bagi saya adalah ketiga pimpinan atau kepala sekolah yang telah saya wawancarai menerapkan dalam pengambilan keputusan adalah 1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. 2. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Persamaan atau perbedaan yang muncul dari wawancara yang saya lakukan dengan kepala sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan, antara lain adalah 1. Tahapan identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. 2. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak kepada murid. Ketiga, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah-masalah diselesaikan secara mufakat. Rencana pengambilan keputusan ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara saya, para pimpinan akan 1. Menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 2. Setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. 3. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Ujian efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara saya, para pengukur efektivitas berdasarkan 1. Pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. 2. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. 3. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli atau care-based thinking dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan 1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. 3. Menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut ini saya tampilkan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara saya dengan para kepala sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.